Uang yang baik. Inilah namanya baji. Ini dedengkotnya masjid nih baji. Oke, Pak. Untuk kepada RT untuk sudah merapat ke masjid dari RT. Persiapan pengajian rutin malam Rabu yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Nurul Mustofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan segenap jamaah Masjid Nur Hikmah serta masyarakat dermo sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat ma'unah kepada kita di qaulina alhamdulillah. Semoga dengan syukur tersebut bisa menjadikan kita hamba yang benar-benar berbakti kepadanya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan ke hadirat Nabi besar baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan sempurna dan paripurna dalam setiap ucapan tindakan. Semoga dengan pembacaan sholawat yang sering kita baca menjadi berkat syafaat dan kelak bersama baginda Nabi berkumpul di surga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, momentum Muharram ini ada banyak sekali kegiatan yang positif yang bisa dilakukan karena bulan Muharram dan ada 4 bulan di dalam Islam. Namun sebelumnya 4 bulan tersebut adalah 4 bulan yang menjadi tradisi dari orang Arab sebelum Islam itu datang dan diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada Dzulhijjah, kemudian ada Muharram, kemudian ada bulan Syawal, kemudian ada bulan Rajab. Jadi 4 bulan tersebut adalah bulan yang sebenarnya sudah menjadi tradisi kebiasaan dari masyarakat Arab, khususnya masyarakat Mekah sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad datang. Biasanya di luar 4 bulan tersebut pertikaian, perpecahan, peperangan itu sering kali terjadi di antara satu suku dengan suku yang lain, di antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, karena pada zaman dulu orang Makkah itu masih memegang erat nasab bani, kemudian kesukuan dan lain sebagainya. Tetapi pada bulan Muharram itu ada gencatan senjata. Dari 4 bulan yang mulia itu terdapat gencatan senjata, diharamkan bagi mereka untuk menumpahkan darah, diharamkan bagi mereka untuk melakukan permusuhan dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa agama Islam, dan 4 bulan yang menjadi tradisi dari orang Arab pada sebelum Islam datang itu juga dilanjutkan menjadi salah satu bulan yang mulia, diantaranya bulan Muharram. Kemudian pada bulan Muharram ada tanggal yang istimewa, yaitu tanggal 1, jelas karena tanggal 1 Muharram itu dalam kalender Hijriah itu termasuk tahun baru Islam, di mana dihitung semenjak hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Penanggalan tersebut digagas oleh beliau Sayyidina Umar bin Khattab yang menggagas kalender Hijriah menggunakan patokan Qamariyah atau rembulan. Kemudian tanggal 10 pada bulan Muharram atau lebih dikenal dengan Asyura atau lebih dikenal lagi oleh masyarakat Jawa itu Suro, yaitu bulan tanggal Suro
itu dari kata ashirun, yaitu yang ke-10. Hari yang ke-10 dari tanggal dari bulan Muharram itu dinamakan Asyura. Dan di dalam beberapa buku sejarah tentang masa lalu, kemudian menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tanggal 10 bulan Muharram itu dikatakan Asyura karena ke-10 itu ada ke-10 anugerah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang pertama adalah Rajab. Bulan Rajab, Allah Ta'ala memuliakan bulan Rajab. Bahkan bulan Rajab itu dalam bahasa Arab dikatakan sebagai Syahrullah atau bulannya Allah, bulan di mana Allah memuliakan hari-hari yang lewat pada bulan Rajab, karena setelah Rajab itu Sya'ban, kemudian Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bulan Sya'ban, yang ketiga Ramadan, yang keempat adalah Lailatul Qadar, malam di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Yang kelima adalah Idul Fitri, kemudian 10 pertama bulan Dzulhijjah, kemudian Arafah, kemudian Idul Adha, yang ke-9 adalah hari Jumat, yang ke-10 adalah Asyura. Jadi pas ada 10 kemuliaan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani mengenai kenapa Asyura tersebut dinamai dengan tanggal 10 dan mendapat kemuliaan tersendiri. Sejarah mencatat pada tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala memuliakan 10 nabi dengan 10 anugerah. Yang pertama, pada tanggal 10 Muharram itu diterima taubatnya Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam tergelincir melakukan dosa dan kesalahan, kemudian oleh Allah diturunkan ke bumi, itu ketika itu Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu momentum terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Idris oleh Allah diangkat ke langit. Jadi menurut sebagian cerita riwayat, Nabi Idris itu belum wafat. Yang ketiga, yaitu selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang di atas perahunya, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya, momen yang paling besar pada tanggal 10 Muharram itu terjadi ketika Nabi Ibrahim itu lahir, diangkat menjadi Rasul dan diselamatkan dari apinya 60. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang nomor 5 itu ketika Allah menerima taubatnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu adalah ayah dari Nabi Ismail. Suatu ketika ada rakyatnya yang bersilang pendapat mengenai seekor domba. Kemudian kebijakan yang diberikan oleh Nabi Daud ternyata kurang begitu pas, sehingga ditegur oleh malaikat, oleh Allah Ta'ala melalui malaikatnya. Kemudian yang nomor 6, pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Ayub yang menderita penyakit puluhan tahun itu sembuh. Jadi Nabi Ayub yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka, dipenuhi dengan bisul, sampai kedua netronnya itu buta, beliau oleh Allah disembuhkan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang nomor 7, yaitu Allah pada tanggal 10 Muharram itu mengembalikan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang nomor 8, yaitu ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nomor 9, keluarnya Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Jadi Nabi Yunus itu adalah Nabi yang pada saat itu tidak kuat menghadapi kaumnya. Wakilah dikatakan beliau lari kemudian ke sebuah laut dan ditelan katanya oleh ikan paus, dan Allah Ta'ala keluarkan beliau dari perut ikan tersebut. Selama berbulan-bulan di dalam perut ikan, Allah keluarkan pada tanggal 10 Muharram. Dan yang terakhir, menurut salah satu pendapat, walaupun ini kurang kuat, itu mengatakan
bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir pada hari Asyura. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya pada hari Asyura. Kalau sementara ini yang masyhur, Nabi Muhammad itu lahirnya adalah bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Akan tetapi ada salah satu pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahir pada hari Asyura atau hari ke-10 dari bulan Maulid. Itu adalah 10 keistimewaan hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 10 orang pilihannya pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, beberapa ulama salaf itu biasanya amalan yang beliau baca pada bulan Muharram itu ada yang membaca qul, ada yang membaca istighfar dengan tujuan yang pertama, ketika mendengar cerita para nabi Allah diselamatkan, ulama salaf itu merasa berbahagia sehingga istighfar beserta qul yang beliau baca itu menunjukkan rasa syukur agar terhindar dari segala macam mara bahaya dan lain sebagainya. Pada bulan Muharram tersebut atau tanggal 10 pada bulan Muharram juga terdapat beberapa keistimewaan fadilah dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadahnya bersifat makruh maupun ibadahnya bersifat sosial. Di antara ibadah yang bersifat sosial pada bulan Muharram, yang pertama yang paling masyhur, yang sering diagendakan, sering diadakan seremonial adalah santunan anak yatim dan janda. Jadi kalau menyantuni anak yatim, Bapak Ibu jangan lupa jandanya juga, ibunya juga disantuni gitu loh. Bisa jadi kalau memang berkesempatan dan berkeinginan dan berkemungkinan, itulah sunnah Nabi menikahi janda. Jadi istri Nabi itu walaupun banyak, yang perawan cuma satu, sisanya janda semua. Jadi Nabi Muhammad itu bukan memilih istri berdasarkan parasnya, berdasarkan tubuhnya, tapi melainkan berdasarkan jiwa sosial beliau untuk menolong janda-janda, karena rata-rata istri Nabi itu adalah orang yang sudah ajuz, orang yang sudah berkepala 4 ke atas, bahkan ada yang sudah 60, ada yang sudah 50 dan seterusnya, yang menanggung beban karena suaminya ikut perang dan terbunuh syahid di medan peperangan. Bahkan ada pernikahan Nabi itu bentuknya rekonsiliasi, dan rata-rata memang semua istri Nabi selain Dewi Aisyah itu adalah janda semua. Jadi kalau ada orang bilang sunnah Nabi beristri 4 tapi perawan semua, itu kurang sunnah itu. Jadi kalau beristri 4 kok perawan semua, wah itu menyeleweng dari sunnah itu. Harusnya 4-4-nya janda beranak 5 semua itu. Ngawini menikahi janda yang anaknya 5, itu baru sunnah Nabi itu namanya. Kemudian berikutnya di antara amalan yang baik yang dilakukan pada bulan Asyura adalah menambah uang belanja terhadap istri. Loh, bapak-bapak, ini dimirengaken. Terus boten kok nyantuni anak yatim mawon. Para istri niku ten bulan Asyura niku kedah diperhatikan. Boten kok digenggen jemaah sareng boten. Kala-kala dicaten panggonan sing eco ngoten lho. Dicaten mall, kejar diskon dan lain sebagainya. Itu termasuk idholis surur, membahagiakan orang lain, dan prioritas utama yang harus dibahagiakan tentu adalah keluarga sendiri. Lah itu nih, Nabi Muhammad itu kalau bulan Muharram itu pasti bersedekah, membagikan hal-hal yang beliau miliki kepada seluruh istri-istri beliau yang pertama, baru yang kedua adalah anak yatim. Jadi alor ngidul nyantuni anak yatim, bojone gak kayak popo, wah kancingi lawang dan mangke maksudnya. Kedah nih. Nah, tentang anak yatim sendiri, Allah Ta'ala menyebutkan wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Jadi santunilah wa atul yatama, berikanlah hak-haknya orang anak-anak yatim, amwalahum, apa yang menjadi hak mereka, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, jangan sampai hal-hal yang baik itu diganti dengan hal-hal yang buruk. Wala ta'kulu amwalahum,
kalau menjadi panitia filantropi dan amalan dinas sosial semacamnya, wala taqulu amwalahu, jangan sampai ngutil, nggih, ampun ngantos ngutil amwalahu ila amwalikum, dicampur kalian artone kula kali jenengan. Innahu kana huban kabira, hal semacam itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Kenapa? Yang pertama mencuri, haknya anak yatim. Yang kedua, yang dicuri itu haknya anak yatim. Salah nyolong itu gini anak yatim, ngoten lho. Kebangetan to niku. Cara korupsi ini datang napa niku uang aku dia mending lah. Tapi boten korupsi sing sae ngoten lho. Cuman niku sing dikorupsi uang jariah niku lho. Terus kula suwun sangat dumateng para bapak, para ibu ingkang dados panitia napa kemawon dalam rangka peringatan santunan dan sosial yang lainnya. Kalau hanya mengambil untuk operasional silahkan ala qadril hajat, tapi kalau sampai hal tersebut diambil untuk kepentingan diri sendiri, bahkan sampai memperkaya diri sendiri, innahu kana huban kabira, maka perbuatan itu sangat keji dan sangat jelek. Karena Nabi Muhammad itu mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan orang yang menyantuni, mengelola, membina, mendidik, ngopeni, datang lari yatim itu seperti dua jari telunjuk dan jari tengah yang kelak akan bersama-sama di surga. Terus kok temenan oleh niku kalih jenengan nyantuni lari yatim benjing niku saged kepanggih kali Nabi Muhammad, keranten Nabi Muhammad niku ngrasakaken ngertos rasane dadi anak yatim niku Nabi Muhammad ngertos. Wonten suatu ketika pada hari raya Idul Fitri, sekelompok anak kecil bermain di pelataran masjid. Kemudian di pojokannya itu ada satu anak kecil yang tidak bermain. Nabi mau mengimami sholat Id pagi hari itu. Kemudian anak kecil tersebut dihampiri oleh Nabi. Nyapa awakmu kok dolanan pelayan karo koncom. Isine kelambi gue elek. Lah ndi Pakmu? Ternyata si anak kecil tersebut tidak tahu, yang bertanya adalah Nabi Muhammad. Endi Pakmu? Bapak kula sampun nilar. Nabi Muhammad kaget. Ketika kaget, sholat Id ditunda, itu anak kecil yang berada di pojokan dibawa pulang, diberi makan, diberi hadiah, baru sholat Id dilaksanakan setelah Nabi Muhammad ikram memuliakan terhadap anak yatim. Salah satu fadilah atau keutamaan pada bulan Muharram diantaranya mengusap kepala anak yatim. Cuman ya ampun ngelus-ngelus mawon, lele napa Pak, talus siramu. Wis ngono. Ora dikek popo, diakali anak yatim memang. Jadi yang dimaksud dengan mengelus kepala anak yatim ada dua makna. Secara simbolis memang mengelus kepalanya, yang kedua secara hak itu adalah memberikan sesuatu yang bisa diberikan kepada mereka. Tidak perlu banyak, tidak perlu lebih, yang penting diperhatikan. Di beberapa tempat di daerah saya, di daerah Madura, Bangkalan, itu biasanya kalau tanggal 10 Muharram, itu kurang tahu di tempat yang lain. Kalau di desa saya, itu biasanya orang yang memiliki kebutuhan tertentu atau penyakit tertentu, itu minta air liur atau idune cah yatim, Pak. Dilalah mandi nih. Itu kota mriki, kula boten ngertos. Teng desa kula niku biasane tanggal 10 Muharram di samping ngelus, mantun ngoten nyukani arton, nyukani napa kemawon, mantun niku nedhi idune, Pak. Nah, bejo-bejan tapi kadang wonten sing gelem itu, kadang wonten sing boten turun, ngoten. Nah, sing turun itu niku tirose napa. Niku idune mandi tirose, Pak. Lan duka niku idune sing mandi, duka niku sing percados temenan kula boten semerep. Tapi estu terjadi ini. Wonten yang sing gudiken ten pundi-pundi bahkan dokter spesialis P3 bener. Kena idune cah yatim niku waras dilalah. Niku pas bulan Asyura pas bulan Muharram tanggal 10 dan bulan Muharram niku. Salah satu tradisi. Tapi nek pun yatim kasep nggih katose boten. Nek pun yatim kasep idune nggih panggah basin katose niku. Dados nggih ngoten niku mau kepentingan datang Islam inggih punika mentingaken datang lari yatim. Tapi
mendidik, membina, merawat, ngopeni lare yatim niku ampun namun dibatasi datang bulan Muharram kemawon ngoten lho. Cuman kan bulan Muharram langkung-langkung tanggal 11 niku namung momentum nggih. Momentum kok pas ngoten lho. Lintun ini ku nggih kedah sayang, kedah ngopeni, kedah supih datang lare yatim. Kelanten lare yatim pripun-pripun paling disayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai wonten salah setunggal sahabat iku kepingin dari anak yatim mergo nate nyurepi oleh Nabi Muhammad sayang datang anak yatim. Muga-muga napa ingkang kula sampaikan wonten manfaate lan muga-muga amal jariah kula kalih panjenengan ingkang dhahira wa batinan sirron wa alaniyatan sedanten dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.